Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Tobrol, bertemu lagi dengan saya, host yang tidak tergantikan sampai dekade ini. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari teman-teman KKN Unisnu Kabupaten Jepara, kelompok berapa? Kelompok 29. Kelompok 29. Sugeng apa ya? Selamat datang itu Sugeng apa? Sugeng Rawuh di Desa Klepu. Jadi kedatangan beliau-beliau ini ke sini pertama silaturahim untuk menyampaikan gagasan-gagasan, kita sharing program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN di Desa Klepu. Dan agenda pada malam hari ini secara khusus bertemu dengan Tobrol untuk mengobrol bersama, kita berbicara, sharing untuk tukar pengalaman. Mungkin dari teman-teman KKN juga bisa sharing program kerja yang akan dilakukan di Desa Klepu sampai bulan Maret. Sebelum itu saya persilakan kepada teman-teman KKN atau yang mewakilinya untuk bisa memperkenalkan diri, atau mau perkenalan semua juga tidak masalah. Perkenalan semua. Dari Mas Adit, ketuanya. Langsung awal gimana? Iya, langsung mau. Perkenalkan, saya Aditya Bima Purnawan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Pendidikan guru sekolah dasar. PGSD. Sekarang semester berapa? Semester 7. Semester 7. Ini Mas Adit, ini desanya Tulaan ya? Yeah. Desa Tulaan berarti tidak jauh dari Desa Klepu, masih tetangga desa. Moga selanjutnya. Nama saya Bagus Bowolecoro, biasa dipanggil Bagus. Dari program studi Teknik Informatika kelas 7, semester 7. Semester 7 dan alhamdulillah rumahnya Banyumanis. Iya. Banyumanis. Moga Pak. Halo, saya Nur Fitria. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris Master 7. Rumah saya Melongo. Melongo, semester 7 pendidikan bahasa Inggris. Ya. Perkenalkan, nama saya Vinayanti Faidah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, alamat Medan Kidul, Batara, Jepara. Ini dari Mbak Tealit, lumayan jauh ya kalau dari sini. Mungkin 1 jam lebih ya. Mbak Tealit. Yang terakhir Mbak. Perkenalkan, nama saya Tufahati Rias Putri. Saya Prodi Sistem Informasi semester 7 dari Bang Sri. Dari Bang Sri, lumayan dekat. Ya sekitar 30 menit kalau dari sini. Sebelum teman-teman KKN nanti bicara panjang lebar, saya ingin tanya dulu. Ini kenapa milihnya kok Desa Klepu? Ditentukan dari kampus atau milih sendiri? Awalnya ditentukan dari kampus, memilih kecamatan. Memilih Ya, kecamatan. dari seluruh Jepara yang ditawarkan untuk menjadi KKN, salah satunya yaitu Kecamatan Keling. Dan di seluruh Jepara kecuali Kecamatan Donorojo dan Kecamatan Batealit. Batealit. Bang Sri ada? Nggak ada. Bundu ada? Dulu kan Bundu ada kan? Bang Sri nggak ada. Bang Sri Pecangaan sama Akhirnya Nalusari. Keling gitu ya. Iya, akhirnya yang terdekat. Itu dari kampus. Pilihan Pilihan dari kampus. Oh ya, dia di kampus. Setelah milih kecamatan, diacak yang menentukan dari kampus, dari pihak kampus. Oh gitu. Nah, desa-desanya ditentukan dari kampus. Oh justru yang ditentukan dari kampus itu desanya. Kalau kecamatannya milih sendiri. Milih sendiri. Kenapa milih Keling kalau gitu? Saya memilih Keling yang terdekat dari Desa Banyumanis. Jadi lumayan kan, karena saya sendiri masih memiliki tugas dan tanggung jawab TU sekolah. Jadi lumayan dekat, bisa ngelaju gitu, bisa pulang pergi Gitu. Yang dari Tulaan juga gitu. Yang dari Tulaan alasannya milih di Keling ya disambi kerja juga. Karena sambil kerja. Ini kan masih, kalau Tulaan Banyumanis kan Donorojo, jadi dekat sama Keling. Terus yang lain terus manut gitu. Korban dari yang deket-deket ini apa gimana? Saya terlambat pilih. Oh terlambat pilih. Jadinya terpaksa. Ya enggak apa-apa lah gitu ya. Akhirnya di Keling enggak apa-apa. Iya. Apalagi yang Mbak Alit ini.
sinyalnya itu nyadet. Jadi ya mau nggak mau server error. memang milih keling. Oh mau nggak mau berarti Iya. manut aja Terpaksa gitu. semua. Mbaknya juga gitu. Iya, waktu terakhir input itu tinggal 2 kecamatan Keling sama Mayang. Karena rumahnya Monggo, kalau Mayang kan lebih jauh dari Keling, jadi ngambilnya di Keling aja. Gitu. Oh, alasannya karena pertimbangan dekat Jarak. tadi. Iya, jarak. Nggak ada pertimbangan-pertimbangan mungkin Keling kalau di Keling itu selain pertimbangan dekat masyarakatnya lebih mudah atau gimana enggak. Belum tahu. Belum belum bisa pernah gitu, tahu. belum Iya. pernah. Kalau yang dari Bate Alit baru pertama kali ini ke sini. Udah pernah sih, tapi belum tahu bagaimana sih seluk-beluknya bisa klub itu. Iya, di Saklepu masih mayoritas apa namanya? Pohon-pohon gelap ya. Seperti Masih asing. Pohon rindang. pohon rindang. Tapi pohon itu adalah jantung kehidupan. Iya. Itulah kawan-kawan Iya. terus. Oke, itu alasan klasik ya kenapa milih Keling. Terus Klepu itu kan akhirnya dipilihkan dari kampus. Mau ndak mau ya harus Ya, harus mau. Oke. Tapi dulu awalnya itu mau pindah dari Klepu, pengen pilih di Tempur. Oh gitu. Tapi berhubung waktu itu sudah di aplikasinya itu sudah berubah Desa Tempur, Mm-mm. kan karena memang tukeran sama temen Mm-mm. yang ada di Tempur ditukar di Klepu, yang ada di Klepu saya pengen pindah di Tempur. Tapi pada hari H tiba-tiba nama saya pindah lagi ke Klepu dan akhirnya nggak jadi pindah ke Tempur gara-gara Akhirnya- aplikasinya error mungkin. Akhirnya Klepu lagi. Akhirnya ke Klepu lagi. Cuma jadinya klub. Klepu ini menjadi alternatif terakhir ya. Waduh, kasihan Klepu, tapi tidak apa-apa. Teman-teman masih merelakan hati sampai ke Iya. sini. Iya. Nyatanya sudah 2 minggu ya. Iya, iya. Sudah 2 minggu masih betah di sini dan tidak pulang. Berarti Klepu belum mengecewakan kan? Iya, belum. Sampai 2 minggu ini kesannya gimana di Klepu? Betah apa pengen pulang apa gimana? Paling kalau soal pribadi seneng sih, Oh, seneng. apalagi teman-teman di posko seru. Mm-mm. Paling homesick paling seminggu sekali pulang. Homesick ya. Iya, homesick sehari aja langsung balik lagi ke posko. Homesick itu perasaan ingin pulang. Iya. Jadi masih merindukan rumah. Mungkin yang nonton ini tidak paham homesick itu apa. Itu tadi ya. Berarti betah sama teman-temannya, sudah coba ini apa namanya? Interaksi sama masyarakat sekitar. Iya. Sering. Atau sama Pak Ingginya itu gimana? Enak Pak apa? Ingginya ramah sih, Kita enak. cukup komunikatif. Iya. Cukup komunikatif. Iya. Dan sempat saya tanya-tanyakan kepada teman-teman di lain desa Klepu Mm-mm. bagaimana respon dari pemerintah desa, masyarakat sekitar, dan alhamdulillah desa Klepu itu lumayan ramah-ramah dan lumayan nyaman ya. Cukup beruntung kita di sini. Cukup beruntung. Masyarakatnya terus organisasinya di sini penuh, Karang Tarunnya kan masih aktif-aktif semua. Banyak yang jalan, Banyak aktif. yang jalan. Selama 2 minggu ini interaksinya selain sama apa namanya? Kalau perangkat desa kan pasti ya Pak Inggi Iya. dan jajaran perangkat. Kalau ke masyarakat yang lain, Ke masyarakat yang lain, Itu, tetangga iya, sekitar, tetangga posko ya. tetangga Iya, posko. ikut ibu muslimah juga, terus setiap habis maghrib sampai isya belajar les privat sama anak-anak di posko. Di posko. Oh, sudah melayani les privat Iya, di Iya, anak-anak sudah sekitar. belajar, sudah berjalan hampir 2 minggu ini. Itu semua mata pelajaran ya, dilayani Iya, semua ya. iya. Gimana anak-anaknya bandel apa mudah Enggak, diatur? mereka Mudah diatur. baik, mudah Baik. diatur. Langsung akrab ya, Iya. Iya. langsung akrab, Iya, iya. enak. Berarti mudah untuk mengakrabkan diri dengan masyarakat Iya. ya. Iya. Terus ini saya pengen tahu lah, program kerja yang akan dilaksanakan ini sampai kapan KKN-nya? Sampai 4 Maret. 4 Maret. Sampai 4 Maret, berarti ini sudah masih di awal Februari, masih 1 bulan, sekitar 1 bulan. 4 minggu. Yang akan dilakukan di Desa Klepu apa? Program kerja unggulan kita itu menjalankan bank sampah, karena di proposal yang kami ajukan dari Desa Klepu ini bank sampah, sebelumnya kita sudah observasi, sudah penelitian, bergabung sama Pak Inggi dan tokoh-tokoh sekitar, dan sinkron banget dengan apa yang kita tuju, yaitu bank sampah gitu. Terus kita pengen
menggerakkan bank sampah tersebut gitu. Jadi itu program bermitra kami. Tapi di sisi lain kita ada program kolaboratif, ada program yang individu dan lain sebagainya. Dan program kolaboratif ini kita dari tema itu kan kita mengusungnya membumikan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita sengaja dan memang disarankan untuk merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang berbasis Nahdlatul Ulama, Ibnu PPNU, Ansor, Banser, dan lain sebagainya gitu. Ke bank sampah. Bank sampah. Hasil observasi dan penelitiannya gimana? Kok kira-kira akar di Klepu itu terlalu kumuh sehingga harus dilakukan bank sampah apa gimana? Dulu kan di Desa Klepu itu sudah berjalan bank sampah katanya ya. Sudah berjalan bank sampah, akan tetapi ada beberapa kendala sehingga bank sampah tersebut tidak jalan kembali di akhir-akhir tahun ini. Lalu kita targetnya di awal tahun ini kita menggerakkan kembali bank sampah sehingga masyarakat ini tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu outputnya masyarakat itu bisa dapat hasil yang baik, selain sampah yang dikiranya tidak berguna ternyata bisa menjadi tabungan mereka selaku masyarakat gitu. Berarti nanti teknisnya jadi masyarakat disediakan tempat-tempat sampah tempat sampah organik gitu ya, dibedakan. Terus nanti teknisnya gimana? Yang organik dijadikan apa, yang anorganik mau dijadikan apa, nanti gimana? Ke sampah plastik, tapi seperti sayuran itu tidak karena penguraiannya kan kalau organik itu penguraian cukup singkat gitu kan. Kalau plastik itu jangka panjangnya bisa terolah itu sangat lama, makanya kita ngambilnya yang non plastik, yang anorganik ya. Iya, karena dari pihak desa juga pun mereka menyarankan ingin mengambil yang plastik itu. Yang plastik mau dibuat apa? Kita penyaluran bukan pengolahan. Jadi penyaluran. Jadi dikumpulkan, setelah terkumpul nanti bisa dijual ke pengepul sampah gitu. Jadi hasilnya nanti bisa ditabung oleh masyarakat. Mereka bakal mendapat tabungan setiap rumah. Oke, jadi itu. Jadi beda ya. Ketika kita bicara bank sampah, kan orang itu benaknya pengolahan. Dia akan berpikir, masyarakat akan berpikir pengolahan nanti entah mau dibuat cindera mata, berupa tas, kerajinan gitu. Berarti belum ke situ ya? Iya, belum. Iya, karena untuk melangkah ke sana itu pun butuh proses yang panjang. Sedangkan teman-teman KKN di sini ya terbatas dengan benar saja. Tapi itu sudah merupakan gagasan yang luar biasa untuk menyadarkan masyarakat bahwa sampah ini cukup ada manfaat secara finansial ketika dikelola dengan baik kan. Jadi itu selain bank sampah apa kira-kira yang sudah berjalan? Kita merangkul anak Ibnu PPNU untuk tertib berorganisasi gitu. Tapi alhamdulillah Ibnu PPNU di Desa Klepu ini sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi kita lebih penggemblengan lebih tertib lagi gitu. Itu yang untuk mitra kerjasamanya. Tadi kan mitra unggulannya bank sampah, tapi untuk mitra kerjasamanya kita lebih kolaborasi ke Ibnu PPNU. Teman yang ada di masyarakat. Ya mungkin ke teman Ibnu IPPNU juga bisa diajak sharing pengetahuan tentang Ahlussunnah wal Jamaah itu ya. Lebih khusus lagi mengerucut pada Nahdliyin. Jadi bicara soal sejarah NU dan sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi agenda-agenda diskusi selain ada agenda-agenda seremonial seperti lomba-lomba. Katanya mau ada lomba. Iya. Kemarin kita sama teman-teman, karena sebelumnya kita sudah mau menggagas kegiatan sama teman-teman Ibnu PPNU, akan tetapi kebetulan anak-anak Ibnu PPNU sudah memiliki program kerja yaitu lomba bola voli tersebut. Nah, itu lomba bola voli di bulan Februari di tanggal 26 kalau nggak salah. Di tanggal 26. Jadi kita sangat merasa membebani mereka karena dia sudah membuat perlombaan, tapi kita mengajak teman-teman itu menjadi panitia sepertinya agak susah gitu. Karena sudah punya event sendiri gitu. Jadi kita
merencanakan sebuah lomba dari teman-teman KKN, tapi nanti tetap melibatkan IPMI PPNU, akan tetapi teman kerja kita gitu, teman kerja kita, tapi yang menjadi tim yang sesungguhnya nanti yang penggeraknya teman-teman KKN. Tapi ini nanti kita ingin bekerja sama dengan teman-teman Karang Taruna. Kalau teman-teman Karang Taruna memang bersedia gitu. Lomba Fasi yang mau dijalankan. Lomba Fasi. Iya. Apa itu Fasi? Lomba Fasi Festival Anak Soleh Indonesia gitu. Festival Tapi kalau Anak Soleh mau Indonesia. dirubah ya enggak apa-apa, khusus Klepu misalkan. Fasik gitu. Fasik. Berarti nanti ada lomba-lomba yang apa namanya nuansanya Islami. Islami ya. Lombanya apa aja kira-kira? Kalau yang sudah kita rencanakan itu ada salah satunya ada lomba azan, itu sasarannya anak MI, SD gitu. Terus ada lomba tahlil, sasarannya anak SMP, MTS. Ada lomba mewarnai, sasarannya anak-anak TK, PAUD. Terus ada lomba baca kitab, baca Al-Barjanji gitu juga, dan lain-lain cukup banyak, lumayan. Kalau itu berjalan ya lumayan menggerakkan, membangkitkan semangat belajar anak-anak yang ada di Desa Klepu gitu. Untuk membangkitkan semangat belajar. Iya. Itu output yang ingin diraih teman-teman KKN ya. Iya. Oke, ada lagi selain tadi ada bank sampah, ada lomba Fasi, terus ada lagi kira-kira yang lain. Untuk kegiatan bekerja samanya lumayan banyak. Kalau dijelaskan satu persatu mungkin cukup panjang gitu. Yang salah satunya itu. Salah satunya aja. Salah satunya aja berarti kebersihan desa. Ini kita bekerjasama dengan pihak desa, bidan desa. Dan kemarin sudah berjalan 2 kali pertemuan. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan pengurangan jentik-jentik itu, jentik-jentik demam berdarah. Karena di desa tetangga kemarin dapat info dari Bu Bidan itu sudah ada yang meninggal usia SD karena penyakit demam berdarah, sehingga dilaksanakan pengurasan tong sampah, pengurasan selokan, seperti itu. Dan yang kedua sudah dilaksanakan kegiatan vaksinasi ya, vaksinasi di balai desa. Oh kemarin itu ya? Iya. Dari Jumat. Itu ya luar biasa sih. Jadi ada kepedulian dari teman-teman KKN untuk ya itulah masyarakat Klepu. Masa kebersihan itu harus diajari sama teman-teman KKN. Untungnya ada yang ngajari kan begitu. Iya. Kepedulian terhadap penyakit-penyakit seperti demam berdarah di musim penghujan seperti ini memang sangat rawan. Sangat rawan ya. Jadi ini kemarin di mana? Bersih-bersihnya itu. Di ini Dukuh Kerajaan ya, sebelah utara ini ya. Oh iya, Dukuh Kerajaan. Utara masjid. Oh, yaitu sebagai role model lah supaya masyarakat di dukuh lain juga peduli kalau ada selokan-selokan yang ada isi airnya yang menggenang, terus bak-bak isi air yang dipenuhi sama apa namanya jentik-jentik itu tadi, bibit-bibit nyamuk segera dibersihkan. Kebanyakan masyarakat ini lengah tentang kaleng bekas, tentang bekas tempurung kelapa gitu, lengah tentang itu. Kadang yang paling banyak jentiknya semacam itu. Ya, ini musimnya musim nyamuk, jadi jagalah kebersihan. Itu apa namanya salah satu pesan dari teman-teman KKN supaya kita sama-sama menjaga kebersihan supaya terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya selain COVID-19. Iya, karena ada penyakit klasik ya, demam berdarah yang selalu hadir ketika musim penghujan tiba. Iya. Sebenarnya itu yang lebih menghantui kepada masyarakat sekitar, tetapi masyarakat sekitar pada musim-musim ini kan fokusnya di COVID-19 tersebut. Justru angka kematian di Indonesia dari penyakit demam berdarah itu malah lebih tinggi daripada angka kematian yang ada di COVID. Kalau COVID kan masa-masa ini, tapi kalau demam berdarah sudah ada sejak dulu gitu. Kalau diakumulasi ya korbannya lebih banyak gitu. Ya makanya kita harus waspada. Oke, terima kasih teman-teman KKN yang sudah bersedia ngobrol pada malam hari ini. Meskipun singkat, tapi ini cukup bermakna untuk pertemuan perdana dengan Tobrol. Semoga teman-teman KKN ini betah di Desa Klepu, bisa melaksanakan tugasnya dengan
dengan lancar, Amin. yang pasti bisa bermanfaat untuk masyarakat Desa Klepu dan menyisakan kenangan-kenangan yang baik dan indah. Oke, begitu. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di lain waktu, teman-teman Tobrol. Terima kasih atas partisipasi Anda sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup asik ya. Tobrol.